Legenda Putri Pinanggading. Alkisah pada masa silam di daerah Mambalong, Bangka Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang sudah cukup berumur. Walaupun telah lama menikah, pasangan suami istri itu belum dikaruniai keturunan. Sehari-hari mereka bekerja bersama mencari ikan sambil menanam padi di sawah mereka yang tak seberapa besar. Meski kehidupan mereka tergolong miskin, suami istri itu hidup bahagia. Pada suatu ketika, sang suami pamit hendak melihat sero ikannya yang dipasang di pinggir laut. Alat penangkap ikan berupa bilik-bilik dengan lubang kecil sebagai pintu masuk itu biasa dipanen ketika air laut tengah surut. Dengan membawa keranjang, sang suami berangkat pagi itu. Ketika hendak mendekati seronya, sang suami merasa kakinya menyentuh sesuatu. Sang suami sungguh gembira melihat seronya yang dipenuhi ikan. Dia segera memindahkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang yang dibawanya. Ketika tengah asyik bekerja, sang suami kembali merasa kakinya menyentuh sesuatu. Ia lalu menunduk untuk melihat benda apakah gerangan itu. Saat tiba di rumah, sang suami lupa menceritakan perihal bambu itu kepada istrinya. Ia pun tak melepaskan bambu itu dari keranjang ikannya. Sang suami bahkan tak tahu kalau istrinya menggunakan bambu itu sebagai penahan padi yang tengah dijemur agar tak diterbangkan angin. Beberapa hari kemudian, ketika tengah duduk bersantai menikmati matahari pagi, pasangan suami istri itu dikejutkan oleh sebuah suara ledakan. Mereka segera bangkit berdiri dan mencari asal suara. Ketika sampai di samping rumah, pasangan suami istri itu terkejut melihat seorang bayi perempuan di atas tumpukan padi. Di dekatnya terlihat sebelah bambu yang dibawa pulang sang suami tempoh hari terbelah dua. Hari terus berlalu. Sepasang suami istri itu merawat bayi mereka dengan baik dan memberinya nama Putri Pinanggading. Keduanya mencintai bayi itu. Tak terasa Putri Pinanggading telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita. Ia memiliki kesukaan yang jarang dimiliki anak perempuan. Kesukaannya memanah sedari kecil membuat Putri Pinanggading menjadi seorang pemanah uluk. Pada suatu hari terdengar berita bahwa kampung tetangga mereka mendapat serangan seekor burung buas yang bertubuh besar. Bukan hanya hewan ternak yang dimangsanya, burung itu bahkan telah memangsa seorang penduduk. Akibatnya tak ada warga yang berani keluar rumah. Putri Pinanggading sangat prihatin dengan dengar kabar itu. Ayah, tapi menang kampung tetangga kita. Apakah kamu tidak berpikir lagi? Saya dengar burungnya besar dan ganas. Ayah takut kamu dimangsanya. Ya putriku, benar apa yang dikatakan oleh ayahmu. Kami takut kehilangan dia. Malam itu juga Putri Pinanggading menyiapkan busur dan anak panah yang telah dilumuri racun. Sang ayah ikut membantu putrinya. Mereka menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Setelah persiapannya dirasa cukup, Putri Pinanggading segera tidur agar dapat berangkat pagi-pagi sekali. Setelah menempuh perjalanan setengah hari,
Putri Pinanggading tiba di kampung tetangga. Suasana kampung itu sungguh sepi, karena tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Itu berdiri terus dalam kelamaan dari mana menuju tempat pemakaran keluarga. Setelah berjalan beberapa lama, Putri Pinanggading memilih menunggu Gurudu di bawah pohon besar di pinggir danau. Dugaannya tepat. Tak berapa lama kemudian ia melihat burung ganas itu terbang menukik dan mendarat tubuhnya di pinggir danau. Putri Pinanggading melihat burung itu dengan seksama dari balik pohon besar di dekatnya. Dengan sangat perlahan, Putri Pinanggading menurunkan busurnya dan menyiapkan sebuah anak panah beracun. Ketika dirasanya saatnya telah tiba, dia segera melepas anak panah yang melesat kencang dan kemudian menyancap di dada Gerudu. Tak memakan waktu lama, Putri Pinanggading melihat Gerudu jatuh terhempas di tanah lapang di pinggir danau. Ia mati sekejap. Alangkah senangnya warga yang menyaksikan burung ganas yang meresahkan. Kampung itu telah mati. Kabar matinya Garuda segera tersiar ke seluruh kampung. Penduduk ramai berdatangan mengerumuni mayatnya. Mereka sampai berterima kasih pada Putri Pinanggading yang telah menolong mereka. Harus menyelamatkan kami. Alkisah tanah lapang tempat jatuhnya Garuda kemudian berubah menjadi 7 buah anak sungai. Adapun anak panah yang mengenai dada burung berubah menjadi rumpun bambu yang beracun. Oleh masyarakat tersebut, pohon bambu itu diberi nama Bulo Berantu, yang berarti bulo beracun. Bambu itu dapat meracuni siapa saja yang bagian tubuhnya tersayat olehnya.